Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Rasa Hidup. Jumpa kembali bersama Bapak Tio, mantan kill service yang terobsesi menjadi cover boy, tapi cuman kesampaian di office boy dan langsung dipecat gara-gara minta ketinggian gajinya gitu kan. Nah, setelah melanglang buana ke berbagai jenis pekerjaan, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi konten kreator alias YouTuber. Mohon doa restunya supaya bermanfaat untuk kita semua, tidak hanya untuk saya dan Anda gitu ya, sealam semesta merasakan nikmatnya. Oke. Nah, pada episode kali ini gitu saya akan membahas kelanjutan yang dari episode sebelumnya itu matematika dan kehidupan ya. Jadi di sini topiknya judulnya matematika dalam berbagai bidang kehidupan ya. Nah, ini biar makin nyata gitu. Oh, ternyata tidak sia-sia saya belajar matematika di tempatnya Bapak Tio gitu. Jadi saya contohkan studi kasus. Nah, ada 4 soal, tapi di sini saya bikin nomor 1, nomor 2. Nah, nanti episode berikutnya nomor 3 dan nomor 4. Jadi bagi sahabat rasa hidup yang pengen mengetahui trailernya, istilahnya kalau film itu trailer di nomor 3 nomor 4, nanti di akhir episode saya perlihatkan, jadi supaya bisa ada gambaran, oh ya ntar nomor 3 nomor 4 soalnya begitu ya, atau mungkin kalau sudah paham langsung dikerjakan nggak apa-apa gitu kan. Sekarang nomor 1 dan nomor 2. Oke. Nah, nomor 1 ya, jadi gini ya, ini ada seorang pengusaha sapi gitu kan, dia ya tentu menjual sapi. Nah, dalam kondisi normal itu dia miara sekitar rata-rata 1.000 sapi ya. Nah, jadi untuk 1.000 sapi, untuk 1.000 sapi dia membutuhkan rumput buat sapinya itu 96 kilogram rumput ya. 1.000 sapi membutuhkan 96 kilogram rumput. Nah, ternyata setelah ini kan sekarang habis mungkin beberapa hari barusan kita lebaran, ini kan Ramadan ya, puasa ya. Nah, sekarang kira-kira 2 bulan dari sekarang nanti kan akan ada lebaran haji. Nah, sekarang setelah menjelang lebaran haji ternyata request sapi itu membludak sehingga kewalahan ya menangani sapi ya. Nah, jadi akhirnya menjelang lebaran tuh lebaran haji itu permintaan sapi meningkat 11 kali lipat. Bayangkan 11 kali lipat coy. Nah, akhirnya dari 11 kali lipat ini makanya dari 1.000 terus 11 kali lipat ditambah 1.000 dia sendiri berarti total 12 kali ya. Jadi 1.000 dikali 12. Jadi permintaan meningkat 12.000 sapi. Dari 1.000 sapi menjadi 12.000. Otomatis memerlukan suplai rumput yang lebih tinggi kan dari sebelumnya kan. Nah, ini bagaimana gitu kan. Nah, ini sebenarnya perbandingan aja gitu kan. 1.000 sapi perlu 96 kilogram. Nah, kalau 12.000 berarti kan meningkatnya. Sapi meningkat otomatis kebutuhan rumputnya juga meningkat. Nah, meningkatnya seberapa kali? Ya tinggal dikalikan aja. Dari 1.000 ke 12 kan berarti dari 1.000 ke 12.000 berarti kan dikali 12, otomatis ini juga 96 dikali 12. Jadi jumlah rumput yang diperlukan, jumlah kilogram rumput yang diperlukan untuk memenuhi 12.000 sapi ini karena permintaan membludak, maka ya itu 96 dikali 12.000 gitu kan. Jadi jumlah rumputnya 96 dikali 12.000 ya kan. Nah, 12.000 itu kan ribunya kan berarti nolnya 3. Itu sementara saya simpen dulu ya. Nanti kalau udah selesai baru nanti saya tambahin 0 3 kali ya. Jadi kita hitungnya ini 96 kali 12 ya kan berapa gitu kan. Nah, selama ini saya ngasih tips perkalian itu 91 sampai 91 dan 99 ya. Jadi antara 92 sampai 98 belum. Nah, sekarang di episode kali ini saya sekalian memperlihatkan perkalian khusus 96 gitu kan. 96 dikali 12. Bagaimana caranya gitu kan. Jadi caranya ngitungnya gini. Perkalian khusus 96 dikali 12. Jadi angka 12 ini langsung kita tulis di sini. Nah, gitu kan. Nah, kemudian angka 12 ini kita bagi 2. 12 dibagi 2 itu berapa? 6 ya. Nah, taruh aja di sini 6 gitu kan. Nah, kemudian
antara 1 dengan 2 selisihnya berapa? Atau angka besar dikurang angka kecil. 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 itu kan ya 1 ya. Nah, terus kalau perkalian 91 itu dikalikan 9. Jadi 2 dikurang 1, 1. 1 dikali 9. Nah, 1 dikali 9 hasilnya kan 0. 1 dikali 9 hasilnya kan 9. Nah, nulisnya jangan 9, nulisnya 09. Karena ini kan 2 ruangan kosong ya. Antara 1 dan 2 ini ada 2 digit yang perlu kita isi. Jadi jangan 9 doang, tapi 09. Gitu kan? 09. Jadi di sini 09. Nah, bisa terserah ya mau di atas atau di bawah. Jadi 09. Nah, terus ya sudah dijumlahkan 9 ditambah 6 berapa? 9 tambah 6 15 ya. Tulis aja di sini 15. Itu kan. Nah, maka hasilnya adalah 1152. Jadi 96 dikali 12 hasilnya 1152 gitu kan. Nah, jadi tadi 12-nya kan 12.000. Ya udah sini tambahkan lagi 1000 gitu kan. 12.000. Nah, inilah jumlah rumput yang diperlukan gitu kan. Ya, jadi dengan 12.000 sapi didatangkan, maka jumlah rumput yang diperlukan 96 dikali 12.000 ya kan. Jadi hasilnya 96 dikali 12 hasilnya 1152, 1152. Nah, terus ditambahkan 1000. Jadi kalau mau dibaca ini kan 1000, ini juga 1000 nih. Jadi mana di sini ya? 1,5 ya, 2 juta. Nah, gitu ya. Jadi 1,152 juta. Jadi 96 dikali 12 1152 1152 terus ditambahkan 1000. Jadi 1152.000 alias 1,152 juta kilogram rumput. Nah, ini ya kilogram rumput. Oke, jadi gitu ya. Jadi sapi yang didatangkan 12.000 untuk memenuhi pemberitaan yang membludak karena menjelang lebaran haji. Nah, perlu rumput berapa? Dari 96 kg dikali 12.000. Nah, hasil akhirnya adalah perlunya nih 1152 juta kilogram rumput. Oke, begitu ya. Jadi bagi Anda yang ingin menjadi pengusaha sapi dan pengen bisnis sapi di menjelang lebaran haji, nah ini cocok nih gitu kan. Masuk ke channel Rasa Hidup. Nah, begini cara ngitungnya, mudah. Oke, paham? Kalau yang tidak paham, ikuti dari awal step by step biar tidak gagal mandiri gitu kan. Kalau masih bingung, biasa kritik saran di kolom komen disertai dengan menekan tombol like, subscribe sama lonceng ya, supaya ada pembaruan data. Dan kalau menurut Anda, menurut sahabat Rasa Hidup ini alias Sarah bermanfaat, ya share aja ke teman-teman gitu. Kalau misalnya kayaknya penjelasannya malah lebih bagus saya ketimbang Kak Tio, nah kirim di kolom komen gitu biar nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, sekarang lanjut ke nomor 2 ya. Jadi di sini menjelang, kalau kemarin kan tadi kan tentang lebaran haji, sekarang masih lebaran ini. Jadi menjelang lebaran lebaran Syawal itu ibu rumah tangga biasanya membuat kue-kue kan. Nah, kue-kue itu menjelang lebaran itu permintaan meningkat. Jadi di sini dia ada ibu rumah tangga, dia senang bikin kue, jadi namanya banana cake ya. Jadi banana itu pisang ya. Jadi bikin cake dari pisang gitu kan. Nah, dia dibuat per loyang. Jadi untuk satu loyang banana cake itu dia perlu, nah ini terigu 1/4 kg, kemudian putih telur 5 buah ya. Jadi terigu 1/4 kg, putih telur 5 buah. Jadi 5 butir telur, 5 butir telur dipecah. Nah, putih telurnya diambil. Nah, sebanyak 5. Jadi gitu ya, putih telur 5 buah. Nah, tersedia terigu 12 kg, kemudian putih telurnya setelah diambil putih telurnya doang itu ada 250. Jadi terigu 12 kg, putih telurnya 250.
Nah, per satu loyang itu terigu 1/4 kilogram, putih telur 5 buah. Nah, pertanyaannya yang A jumlah banana cake jumlah BC banana cake yang dapat dibuat dari bahan ini 12 kg dan 250 putih telur dengan syarat yang seperti ini. Maka berapa sih banana cake yang dapat dibuat? Nah, itu yang A. Kemudian yang B, apakah ada bahan yang sisa atau kurang gitu kan? Nah, kalau sisa, kalau kurangnya berapa? Kalau sisa, nah sisa bahannya berapa Sisa bahannya ada berapa? Kalau ada sisa bahan, kalau kurangnya berapa gitu kan? Oke. Nah, kalau merasa bisa mengerjakan, bisa di pause kemudian dikerjakan. Nah, setelah selesai di play lagi, nanti dilihat apakah sama dengan yang Pak Tio bahas gitu ya. Jadi gini per satu loyang banana cake 1/4 kilogram Jadi kita ambil dari sini. Satu loyang itu 1/4 kilo kan, 1/4 kilogram terigu ya. Nah, itu di sini bahan yang tersedia 12 kilogram ya. Jadi satu loyang 12.000. Jadi tersedia 1/4 kilogram. Tersedia 12.000 kilogram. Jadi berapa loyang dibuat gitu kan. Jadi kalau kita pengen mengetahui jumlah loyangnya, berapa jumlah loyangnya, jadi tinggal ini aja nih, terigu 12 kg kan, jadi 12 kg dibagi dengan ini 1/4 kan satu loyang kan perlu 1/4. Sekarang ada 12 kg, ya udah 12 dibagi 1/4 gitu ya, 1/4 kilogram. Nah, hasilnya 12 dibagi 1/4 ya kan, jadi kan begini, 12 dibagi 1/4. Nah, ini hasilnya 12. Kalau bagi ini kita bisa ganti dengan kali, ini 1/4 dibalik ke atas 4/1 atau 4. Jadi 12 dikali 4 48. Nah, jadi di sini loyangnya yang dihasilkan itu 48 ya. Jadi di sini ada 48 loyang jadi ya. Nah, jadi dengan satu loyang isi ukurannya 1/4 kilogram terigu, maka dengan bahan terigu 12 kg, maka jumlah loyang yang dihasilkan 48 loyang gitu ya kan. Nah, dari 48 loyang sudah ketahuan 48 loyang kan. Jadi nomor A, jumlah banana cake yang dapat dibuang. Jadi satu loyang 1/4 kg. Nah, dengan 12 kg itu bisa dibuat 48 loyang. Jadi sini jumlah banana cake yang dapat dibuat itu 48 loyang ya. 48 banana cake itu kan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, sisa bahan ada berapa? Nah, sisa bahan ada berapa? Tadi kan terigunya 12 kg. Nah, ternyata setelah dibagi 1/4 pas nih 48, jadi tidak ada sisa. Jadi dengan setelah membuat 48 loyang dengan komposisi satu banana cake 1/4 kilo, nah itu tepat gitu. Jadi tidak ada sisa. Jadi untuk terigu dia tidak ada sisa. Bagaimana dengan putih telur? Nah, satu loyang kan di sini ya, putih telur 5 buah ya. Jadi untuk satu loyang banana cake memerlukan 5 putih telur. Nah, sekarang ada 48 loyang. Ya kan, ada 48 loyang gitu kan. Jadi berapa putih telur yang dihasilkan? Ya tinggal dikali ya. Satu loyang 5 buah. Sekarang 48 loyang. Berarti 48 dikali 5. Jadi putih telurnya, putih telur ya, putih telurnya itu tinggal dikali 48, kebaca ya, 48 dikali 5 ya, 48 loyang dikali 5 butir telur. Nah, sahabat rahasia itu pernah saya kasih tahu trik menghitung cepat ya, perkalian 5. Jadi cara menghitung perkalian 5 bagi yang lupa perhatikan, 48 kita bagi 2. 48 dibagi 2 itu hasilnya 24 ya. Nah, setelah itu tambahkan 0. Jadi putih telur yang dibutuhkan 240 buah putih telur, ya kan, putih telur. Nah, tadi dari soal ini ya tersedia 250 putih telur. Ya, jadi tersedia 250 putih telur. Yang kepake 240, ya kan?
Berarti gampang nih, sisanya berapa? Ya udah 250 dikurang 240, ya kan? Jadi sisa yang tersedia 250, terpakainya 240, ya tinggal dikurangin aja 10 ya, jadi ya 10 putih telur. Nah inilah sisanya. Jadi sisa bahan ada berapa? 10. Apa itu? Putih telur. Terus terigunya pas gitu, terigunya pas kepakai, jadi tidak bersisa. Terigu tidak bersisa, putih telur sisa 10 buah putih telur atau 10 comotan putih telur gitu. Oke, begitu ya, paham ya? Sama bagi yang belum paham, tonton dari awal, jangan di skip biar tidak gagal mandiri. Nah, kalau masih bingung, kirim pertanyaan, kritik, saran di kolom komen disertai dengan tombol like, subscribe, sama tombol lonceng supaya kalau ada pembaruan data kebagian gitu ya. Terus kalau menurut sahabat terasi hidup alias Serah bagus, share ke teman-teman. Kalau kurang bagus, tanyakan di kolom komentar. Oke, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan tidak hanya bermanfaat untuk sahabat terasi hidup alias Serah, tapi juga teman-temannya gitu kan. Terus juga buat tetangga kiri kanan ya gitu. Dan juga bermanfaat untuk seluruh benua, tidak hanya di benua Asia gitu, dan seluruh negara gitu. Oke, tidak hanya negara Indonesia saja, dan berguna untuk semua suku, ras, agama, dan bangsa gitu ya, seperti itu. Oke, nah bagi yang pingin, tadi saya janji nomor 3 nomor 4 dibikin trailer ya, kayak film ya. Nah, trailernya apa gitu kan, saya lihat sekilas aja. Nah, nomor 3 dan nomor 4 ya. Nomor 3. Nah, ringkasan, saya bikin ringkasan soal aja ya. Jadi gini ya. Ini tentang logaritma ya. Oh, logaritma saya belum pernah dengar deh. Ya, memang saya juga belum pernah bahas, baru sekali. Jadi tentang logaritma. Jadi ada 3 pangkat M ya, sama dengan 5 ya. Jadi jika 3 pangkat M sama dengan 5 ya. Jika 3 pangkat M sama dengan 5, nah kemudian berapakah 9 pangkat M ditambah 3 pangkat M plus 2. Ya, ini berapa nih? Ya, itu ya. Jadi jika 3 pangkat M sama dengan 5, berapakah 9 pangkat M ditambah 3 pangkat M plus 2? Itu nomor 3. Yang nomor 4, jadi ada dua sahabat. Jadi ada dua sahabat, Ita dan Tia ya, Tia dan Ita. Tia, dua sahabat, Ita dan Tia. Nah, dia ketemu di kolam renang itu kan untuk yang pertama kalinya gitu. Jadi kepada cipika-cipiki nih. Nah, terus dia setelah itu berjanjian pengen ketemu lagi di berikutnya. Tapi ini jadwal renangnya beda. Jadi nggak pernah ketemu, gimana nih? Udah, nah sekarang si Tia itu dia berenang itu setiap 3 hari sekali, pergi ke kolam renang ya, dia 3 hari sekali, 3 hari sekali. Nah terus si Ita 4 hari sekali, 4 hari sekali gitu kan. Nah pada saat mereka bertemu itu tanggal 1 Mei, pada saat bertemu 1 Mei tahun 2023, kebaca ya. Jadi pada saat mereka bertemu 1 Mei 2023. Nah pengen ketemu lagi, tapi kan jadwal beda. Si Tia setiap 3 hari, karena kesibukan mereka masing-masing. Si Tia ketemu 3 hari sekali. Nah si Ita ketemunya 4 hari sekali. Ini kan nggak akan pernah ketemu kan. Nah bagaimana gitu kan. Nah terus mereka ketemunya 1 Mei, jadi bisa ketemu lagi itu tanggal berapa gitu kan. Jadi ketemu lagi nih kan, janjian, karena kan pengen cipika-cipiki lagi nih, ketemu lagi itu tanggal berapa gitu ya. Oke, itu bagi sahabat terasa hidup yang Pak Tio gampang ini mah, saya kemarin barusan ulangan dapat
nilai 100 langsung saya jawab. Nah, silakan langsung dijawab, termasuk yang logaritma ya. Bagi yang mas barusan ulangan logaritma dan mempelajari ini kan berapa ketemu lagi tanggal berapa, nah itu silakan kirim jawaban di kolom komen gitu kan, disertai dengan tombol like, subscribe sama lonceng ya. Kemudian kalau menurut sahabat rasio bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Oke, begitu. Mudah-mudahan pada episode kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua gitu kan. Amin 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 ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.